Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian yang saya hormati, selamat berjumpa kembali pada channel Jalan Buku atau Jalan Buku Channel. Hari ini seperti pada beberapa waktu yang lalu, saya bersama di kanan saya Pak Samsudin dan samping kiri saya adalah Pak Hasan M. Nur. Pak Hasan, apa sih pentingnya menulis buku? Saya teringat tulisan Pak Kunto Wijoyo. Orang yang punya kemampuan menulis, tulislah. Pengalaman apapun, tulislah. Karena dengan kita menulis, orang lain akan membaca. Dan orang lain membaca, dia akan mengetahui apa yang terjadi di masa lalu. Makanya pentingnya sejarah. Mengenal kan, sejarah. Sejarah itu kan konstruksi masa lalu. Tidak ada yang bisa, tidak ada satupun yang menulis, maka kita tidak mengerti tentang masa lalu itu. Buat apa mengenal masa lalu? Masa lalu itu kita kenal untuk melihat masa sekarang. Kemudian mengambil prediksi masa depan seperti apa. Sehingga kita bisa melakukan perbaikan berdasarkan data masa lalu itu. Tidak semua masa lalu itu baik. Betul. Tidak semua masa lalu itu melakukan evaluasi. Sehingga kita dituntut untuk melakukan perubahan. Perbaikan dengan belajar kepada masa lalu. Betul, ini jadi Soekarno, ini kan Soekarno. Jas merah, kata Soekarno. Jadi sangat relevan. Perubahan itu sangat relevan bagi kita dengan melihat sejarah untuk perbaikan hari ini untuk ke depan. Dan kedua, kata Kunto, kepuasan intelektual. Kepuasan intelektual itu hanya bisa didapatkan melalui menulis. Anda boleh bicara sepanjang berjam-jam, tapi setelah itu kalau ada rekaman itu bagus. Kalau tidak ada rekaman itu akan hilang. Tapi kalau Anda menulis, tulisan itu dibaca orang dan orang kemudian meresponnya, ada kepuasan intelektual yang Anda dapat. Apakah kepuasan intelektual itu adalah segala-galanya bagi penulis? Tidak. Justru itu bagian dari semacam motivasi saja. Tapi lebih dari itu, kata Kunto Wijoyo, itu paling penting itu yang ketiga. Itulah bentuk pengabdian seorang penulis kepada Allah. Pengabdian. Nah, itu ibadahnya seorang. Saya ingin mengkaitkan Pak Hasan. Kita terpanggil, ya kan? Ada hadisnya kan? Iya, betul. Ilmu yang bermanfaat. Jadi yang akan kita nikmati nanti itu di antara tiga itu ada ilmu yang bermanfaat. Goresan pena kita itu semoga menjadi pengetahuan, menjadi ilmu yang bermanfaat untuk generasi penerus. Jadi pemahaman al-ilmu yantafa'u bihi itu bentuk konkretnya antara lain adalah dengan menulis. Salah satunya. Begitu kan ya? Salah satunya. Itu sehingga pahala atau ganjaran yang terus menerus, amal jariah dari yang Allah terus itu mengalir. Ketika dibaca orang lain, kita dapat pahala itu. Jadi kepuasan penulis itu tidak sekedar mendapatkan royalti. Oh, jauh. Dapat honor. Jauh dari saja. Ya kebetulan bapak-bapak di kiri kanan saya ini sudah pernah mengalami itu. Sudah kenyang dengan royalti. Ya, ternyata royalti itu hanya manis di lidah. Gitu kan. Tapi ketika beriring dengan waktu, rasa manisnya hilang gitu. Tapi kepuasan intelektual itu menjadi lebih abadi. Terlebih lagi kalau pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi amal jariah. Luar biasa. Pak Hasan, saya jadi tiba-tiba teringat ke masa lalu juga. Yang namanya penulis itu kan kalau di masyarakat saya di Sumatera sana namanya ketip. Ketip itu dari bahasa Arab itu. Dari bahasa Arab asalnya katib, menulis. Tukang tulis. Kalau tidak salah ingat, itu kalau di Jawa namanya, tahu Pak Sam namanya? Kalau di Jawa. Lebih. Namanya cari. Cari. Juru tulis. Ya. Pak Hasan.
Orang yang bisa menulis pada zaman dahulu, status sosialnya itu lebih tinggi dari rata-rata masyarakat biasa. Iya betul. Makanya dia dihormati, gitu kan ya. Ada apa-apa lalu cari ketip. Kalau di Sumatera, coba tanya sama ketip. Di Jawa itu lalu mencari-cari, serahkan semuanya kepada cari. Itu artinya apa? Posisi di dalam struktur sosial itu tinggi sekali. Ya. Bahkan surat cinta pun orang mau menuliskan, cari orang yang bisa menuliskan. Itu pengalaman saya menuliskan surat cinta si A ke si B gara-gara saya bisa menulis kira-kira. Pak Alan, zaman sekarang penulis itu menjadi jabatan profesional. Notaris ya. Notaris itu sesungguhnya kalau mau disederhanakan sama dengan ketip di Sumatera zaman dulu. Betul. Gitu. Dia tukang tulis. Penghargaan pemerintah secara hukum dan secara politik diberikan kepada orang yang profesional menjadi tukang tulis, itu disebut notaris. Tukang nulis akte. Tukang nulis akte tanah, akte perkawinan, akte segala macam, akte perjanjian segala macam. Sebagai penulis, posisi kita di masyarakat itu menjadi lebih terhormat. Orang yang bisa menuliskan pikirannya, gitu kan ya, menuliskan ilmunya, itu berarti dia akan diangkatkan oleh Allah derajatnya beberapa derajat lebih tinggi lah. Sangat relevan kata. Kenapa? Hampir semua pembesar itu jarang kita tahu namanya kalau bukan dari buku. Dan yang menuliskan itu namanya jauh lebih hebat, lebih besar, lebih tinggi daripada seorang penguasa. Siapa penulis buku yang lebih hebat? Al-Ghazali lebih hebat atau penguasa sejarah dalam sejarah yang berkuasa di dalam sejarah? Iya. Sudah Namanya dilupakan itu penguasa itu. Tapi Al-Ghazali terus sampai hari ini ditulis. Kita baca, kita ingat. Buya Hamka contoh sederhana. Orang boleh bicara penguasa siapa, berganti siapa, tapi Buya Hamka itu tidak pernah lewat dari kalau kita baca buku atau kita mendengar nasihat, pasti orang mengutip Buya Hamka. Nah, itu persoalan. Jadi penulis itu namanya abadi. Umurnya panjang, istilah kita di masyarakat Islam. Penuh berkah. Ya. Jadi kalau ada doa, kita meminta kepada Allah untuk panjangkan umur. Itu antara lain bentuknya menjadi melalui media menulis. Sehingga Imam Ghazali meskipun sudah lama tidak ada. Usianya 53 tahun malah. Usia kronologisnya cuma 53 tahun. Tapi usia hidupnya itu berapa abad pun sampai hari ini masih dikenal orang. Sedangkan penguasa pada zaman Ghazali kita tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Udah nggak kenal. Ini kawan-kawan antara lain barangkali saya bisa kita sebut sebagai hikmah atau manfaat atau pentingnya kita menulis. Jadi harus kita galakkan di rumah kita masing-masing, di lingkungan kita masing-masing untuk membiasakan menulis. Zaman Pak Hasan barangkali anak-anak sudah terbiasa menulis, sudah dibiasakan sejak kecil menulis diary. Ya. Nggak apa-apa sekarang tidak diary, tapi bisa menulis di WA. WA jangan cuman copy paste. Tulis, membiasakan untuk menulis. Kenapa? Dengan membiasakan diri untuk menulis, kita nanti lama-lama bisa menulis yang lebih terstruktur, lebih sistematis. Karena menulis itu kan Pasan ya, formulasi pikiran. Gitu kan ya. Orang yang tidak bisa menulis dapat kita sebut itu enggak punya pikiran. Maaf, ini sekadar bercanda. Maksudnya adalah dia tidak bisa memformulakan, tidak bisa merumuskan pemikirannya ke dalam tulisan. Zaman Pak Sam itu gampang diketahui. Pak Sam umpamanya, saya lupa di bukunya, senang sama perempuan. Itu kan zaman Pak Sam kan nulis surat. Indahnya Jalan Mendaki. Nah, pada buku Indahnya Jalan Mendaki ada cerita singkat tentang surat merah jambu. Nah,
Bisa kita tebak kawan-kawan sekalian. Pak Sam bisa menulis sekarang ini karena dulu sempat latihan menulis surat cinta. Jadi orang yang tidak melatih menulis sejak kecil itu tuh ya, kesulitan dia merumuskan pemikiran meskipun hanya sekedar ingin mengungkapkan cinta dia kepada seseorang, kepada perempuan atau kepada lain jenisnya. Disinilah pentingnya menulis. Jadi sekali lagi, perubahan itu hanya bisa didapatkan sesungguhnya dari membaca dan menulis. Terima kasih Pak Sam. Ya, sama-sama. Pak Hasan, obrolan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe channel ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.